Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khairunisa dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Langsung saja yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, yaitu raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati, yang merupakan keturunan Kiai Agung Perampelan, ulama yang saat disegani di masa Panembahan Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Sejak kecil, beliau dididik oleh neneknya, yaitu Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo. Terkenal sebagai orang yang amat soleh, beliau selalu berusaha memperdalam soal agama. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang yang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal eyang buyut putrinya, yaitu permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo. Daripada di keraton, pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V. Ketika itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Putri Danureja di bawah pengawasan residen. Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujuinya. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran GP Hamangkubumi yaitu pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikabarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, yaitu Kyai Mojo, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kyai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu Kyai Mojo, yaitu R.A. Mursilah, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Dalam pertempuran-pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi, dan sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya Sentot Prawiro di Rejo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1829, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur.
Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Kemudian, beliau dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 beliau dipindahkan ke Makassar dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. Untuk yang kedua yaitu Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Malabo, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Malabo. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahdum Sati, berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai Keucuk Gampong atau kepala desa di daerah Daya Malabo. Pada usia 20 tahun, Teku Umar menikah dengan Nyak Sofiah, anak ule balang Gelumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Teku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Maligai, yaitu putri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi janda Cut Nyak Din, yaitu putri pamannya Teku Nanta Setia. Suami Cut Nyak Din yaitu Teku Ibrahim Lamnga meninggal dunia pada bulan Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Tej pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit termasuk seorang panglaut atau panglima laut. Pada tahun 1884, kapal Inggris Nikero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Teunom. Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Teku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nikero dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Teku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat, membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi di Kedelok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Malabo. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Heerts memerintahkan Letnan Verburg untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukannya penjagaan di Suak Ujong Kalak. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Malabo pada malam hari tanggal 11 Februari tahun 1899 Masehi. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Teku Umar terkepung.
Peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar. Beliau gugur sebagai syuhada. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.